Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Ketua Pembina Yayasan Tursina, para pimpinan semua tingkatan, para guru-guru, para wali wisudawan dan wisudawati, dan anak-anakku para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya sebagai orang tua di lembaga pendidikan ini atau yang dituakan sangat bergembira sekali menyaksikan wisuda pada hari ini. Saya lihat wisudawan dan wisudawati yang prestasinya melebihi apa yang saya harapkan. Bahasa kelihatan kecerdasannya, bahasa komunikasinya, bahasa Arab dan bahasa Inggris saya dengarkan sempurna. Semua menghafalkan Al-Quran. Walaupun ada yang baru 5 juz, 10 juz, 20, dan bersyukur ada yang 30 juz. Luar biasa. Saya lihat sambutan dari wali wisudawan yang luar biasa menyentuh hati. Merasa puas dengan apa yang telah dilakukan oleh para guru, para pengurus di Tursina ini. Begitu juga saya merasa terharu mendengarkan sambutan dari wisudawan wisudawati yang luar biasa. Tidak saja menunjukkan kecerdasan otaknya, tetapi juga kelembutan hatinya, memiliki rasa syukur yang luar biasa. Saya ketika duduk di bangku selalu ngomong yang menggambarkan rasa syukur saya mendengarkan laporan dari, saya nyebut Mas Abidin, kepala sekolahnya ini. Kalau kita banding-bandingkan Tursina ini dengan lembaga pendidikan di manapun, saya rasakan sudah lebih unggul. Kebetulan saya ini orang beruntung saja. Saya pernah memimpin lembaga pendidikan tinggi Islam swasta tidak kurang dari 20 tahun. Dan saya pernah menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama 4 periode 16 tahun. Dan juga memimpin yang lain. Sehingga dari situ saya punya kesempatan untuk melihat berbagai lembaga pendidikan, termasuk juga lembaga pendidikan menengah pertama dan juga menengah atas ini di berbagai belahan dunia. Mulai di negara-negara Arab, misalnya di Iran, di Irak, di Yordan, di Kuwait, lalu sampai di Maroko di sebelah barat sana, di negara-negara barat, di Eropa, di Inggris, di Prancis, di Jerman, di Belanda, di Belgia, di Amerika,
sampai juga Amerika Latin, di Kanada, juga di Rusia saya pernah lihat, di Australia sampai di Selandia Baru, di New Zealand. Saya mampir di lembaga-lembaga pendidikan itu, lalu saya renungkan, saya bandingkan. Kalau dari sisi fisik, Pak Kusnan, dari sisi fisik lembaga pendidikan yang penjenengan menjadi ketua pembina yayasan ini, itu sudah unggul sebetulnya dibandingkan di berbagai belahan dunia yang saya lihat. Tetapi memang untuk mengelola pendidikan ini tidak gampang, itu memang sulit. Karena yang diurus itu adalah manusia itu. Manusia itu pada dirinya ada dua unsur, ialah unsur yang gampang diajak untuk kepada kebaikan, ialah keimanan. Tetapi juga ada unsur yang di situ sulit untuk diajak maju, diajak baik, diajak berkembang. Di surat At-Taghabun dikatakan bahwa manusia itu ada dua unsur itu yang saya sebutkan tadi. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Pada diri manusia itu ada potensi untuk menjadi iman, menjadi mukmin. Dan pada diri manusia itu ada potensi untuk menjadi kafir. Itulah yang menjadikan berat. Tetapi alhamdulillah, di Tursina ini, para pimpinannya, para guru-gurunya, para pegawainya, plus orang tuanya bersatu untuk menjadikan bagaimana mengantarkan para anak didik itu menjadi sukses. Dan alhamdulillah, betapapun beratnya sebagaimana yang diungkap oleh para santri tadi, semua persoalan-persoalan secara pada umumnya bisa diselesaikan dengan baik sehingga hari ini melahirkan prestasi seperti ini. Saya selalu pesan memang kepada teman-teman yang mengurus di Tursina ini, hendaknya anak-anak itu didekatkan kepada tiga hal. Anak-anak itu didekatkan kepada tiga hal. Yang satu, dekatkanlah dengan kitab suci, dan alhamdulillah mereka sudah menghafal Al-Quran. Yang kedua, dekatkanlah anak-anak kita itu dengan masjid, dengan tempat ibadah. Alhamdulillah baru saja kita dengar dibiasakan untuk sholat tahajud, yang tidak saja dianggap sebagai beban tetapi juga menjadi sebuah kebiasaan yang menyenangkan. Yang ketiga, dekatkanlah anak-anak kita ini dengan para ulama, dengan cendekiawan, dengan para ilmuwan. Insya Allah, kalau anak-anak kita ini dekat dengan kitab suci, anak-anak kita ini dekat dengan masjid, anak-anak kita ini dekat dengan para ulama, dengan para ilmuwan, insya Allah itu akan menjadi baik, akan menjadi pelopor, menjadi contoh kehidupan ini yang terbaik. Saya tadi juga ngomong sama Mas Abidin, salah satu pimpinan Tursina ini. Mas Abidin, pendidikan Islam seringkali dimaknai keliru. Seringkali pendidikan Islam itu hanya diajari untuk belajar tauhid, belajar fikih, belajar akhlak, tasawuf, tarikh, dan bahasa Arab. Sebetulnya bukan hanya itu. Lalu yang mana? Itulah yang diajarkan di Tursina. Saya katakan ada 7 aspek dalam lembaga pendidikan itu yang seharusnya dikembangkan. 7 aspek itu adalah bagaimana agar para siswa itu memiliki kekuatan sehingga mampu untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Kekuatan yang pertama adalah otaknya yang cerdas, tulangnya yang kuat,
lalu uratnya yang lentur. Otak, tulang, dan urat yang lentur inilah potensi untuk menjadi pemimpin. Dan alhamdulillah itu sudah ditumbuh kembangkan di lembaga pendidikan kita. Yang kedua adalah memiliki keinginan, muridun, keinginan. Apa itu syaratnya? Tidak boleh mengkonsumsi sembarangan. Agar mereka memiliki keinginan yang bagus, maka yang dikonsumsi harus halalan, toyiban, dan mubarakan. Halal, baik, dan mendatangkan berkah. Yang ketiga adalah ilmu, memiliki ilmu yang luas dan mendalam yang tadi bisa kita lihat. Anak-anak kita luar biasa. Yang keempat adalah semangat hidup. Itulah ada di jantung yang keempat. Jantungnya harus kuat, maka lalu olahraga. Dan seterusnya, pelatihan dan seterusnya. Lalu telinganya samiun. Lalu pandangan mata yang juga harus dilatih. Yang kelima, yang ketujuh adalah komunikasi. Dan saya gembira sekali para santri telah mampu berkomunikasi dengan paling tidak 2 bahasa asing tadi, ialah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Inilah menurut hemat saya sesuatu yang ditumbuh kembangkan dan menjadi tradisi, menjadi contoh. Saya selalu bermimpi dan juga berimajinasi, berharap agar Tursina ini menjadi institusi yang menjadi pelopor untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Saya selalu berdoa berharap agar lewat Tursina inilah maka bangsa Indonesia ini, terutama di dunia pendidikannya ini, bisa ditumbuh kembangkan. Karena itu saya selalu merenungkan, berkhayal, dan juga berpikir, Tursina bukan hanya untuk Tursina, tetapi Tursina untuk bangsa Indonesia ini. Tursina untuk dunia ini. Saya kira itu pesan-pesan saya sebagai orang tua. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan bahan pertimbangan. Tetapi intinya saya sebagai seorang tua yang sekian lama, selama hidup saya untuk ngurus pendidikan, saya merasa bersyukur, saya harus berterima kasih kepada semuanya saja, pimpinan Tursina, kepada guru, dan juga kepada semua wali santri yang telah mendukung program-program di Tursina ini, hingga pelaksanaan pendidikan berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sekali lagi terima kasih, kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.